Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Aldila, saya dari kelas ke-6 21 Di sini saya akan membahas mengenai penerapan GCG dalam perusahaan PT Semen Indonesia Jaya Tbk. Latar belakang. Industri semen Indonesia nasional adalah salah satu industri yang strategis, sangat luas dan dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, perubahan, dan lain-lain. PT Indonesia Semen Jaya Tbk mengimplementasi GCG secara langsung dan tidak langsung akan memberi nilai tambah bagi peningkatan nilai perusahaan. GCG sangat diperlukan agar perusahaan dapat bertahan dan tangguh dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan untuk mencapai visi misi bagi perusahaan tersebut. Tujuan dari seminar yaitu memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing. Yang kedua, memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. Yang ketiga, melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum. Dan yang keempat, meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari stakeholders terhadap perusahaan. Manfaat dari seminar yaitu 1. Proses pengambilan keputusan akan berlangsung secara lebih baik, sehingga akan menciptakan keputusan yang optimal dan meningkatkan efisiensi. Yang kedua, dengan penerapan GCG secara konsisten akan meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan. Dan yang ketiga, akan memungkinkan dihindarinya dari tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pihak direksi dalam pengelolaan perusahaan. Untuk rencana pelaksana seminar dilakukan pada hari Minggu pada tanggal 4 Februari tahun 2024 yang bertempat di Gedung Serbaguna PT Indonesia Jaya Tbk pada waktu 09 sampai dengan selesai. Implementasi sosialisasi penanggung jawab dan pelaksana. Penanggung jawab ada Amalia Nawangsi, SEMM, pembimbing Dr. Asum, Ketua Novita Aldila SAK, Sekretaris Zulfa Khairunsa, Bendahara Putri Aisyah, Seksi Acara Indah Amalia, Ratmi dan Arya Rizky, Seksi Konsumsi ada Marcella, Imas Masliha dan Okta Novita, dan Seksi Lapangan ada Ibnu Fadila, Selvi Dayanti, dan Aryo Aji Manuseno. Implementasi penilaian. Penilaian dilakukan oleh Farida Yulianti, SE. Terdapat tahapan sambutan pembukaan oleh pimpinan perusahaan atau perwakilan direksi, lalu pengenalan tujuan dan manfaat seminar GCG, dan yang terakhir penyampaian agenda acara dan aturan. Evaluasi bulan 1-2 persiapan awal evaluasi GCG. Minggu 1-2 perencanaan dan persiapan. Terdapat identifikasi tim evaluasi internal, riset dan penentuan kriteria evaluasi. Dan yang ketiga, koordinasi dengan pihak eksternal jika diperlukan. Pada bulan 3-4, sosialisasi rencana evaluasi ke seluruh divisi. Minggu 1-2, workshop pengenalan GCG. Sosialisasi dengan tujuan dan manfaat evaluasi GCG. Lalu pembahasan prinsip-prinsip GCG. Dan yang ketiga, pedoman dan kriteria evaluasi ke setiap divisi. Lalu bulan ke-5-6, yaitu implementasi evaluasi GCG di setiap divisi. Pada minggu 1-4, evaluasi kinerja divisi. Evaluasi kinerja divisi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, pengumpulan data dan informasi terkait implementasi GCG. Lalu pada bulan ke-7-8, analisis awal hasil evaluasi. Pada minggu ke-1-2, analisis awal, tim evaluasi melakukan analisis awal terhadap temuan dan kinerja divisi. Lalu yang kedua, identifikasi area yang memerlukan perhatian khusus. Bulan ke-9-10, penyusunan laporan evaluasi semester pertama. Minggu 1-2, penyusunan laporan evaluasi yang membuat laporan evaluasi mencakup pandangan, rekomendasi, dan langkah-langkah perbaikan. Pada bulan 11-12, presentasi hasil evaluasi kepada pihak terkait. Pada minggu 1-2, presentasi hasil evaluasi yang berisi sesi presentasi kepada direksi dan manajemen. Lalu yang kedua, diskusi terbuka untuk mendapat masukan dan tanggapan. Pada bulan 1-2 tahun berikutnya, perbaikan dan perencanaan implementasi rekomendasi. Pada minggu 1-2, perbaikan dan perencanaan implementasi. Menetapkan rencana perbaikan berdasarkan hasil evaluasi. Yang kedua, perencanaan implementasi rekomendasi dalam setiap divisi. Lalu bulan ke-3-4 tahun berikutnya,
Monitoring implementasi rekomendasi. Pada minggu 1-2, monitoring implementasi rekomendasi. Tim evaluasi melakukan pemantauan terhadap langkah-langkah perbaikan yang diimplementasikannya. Lalu yang kedua, evaluasi dampak perbaikan terhadap kinerja. Bulan 5-6 tahun berikutnya, evaluasi keberlanjutan implementasi GCG. Minggu 1-2, evaluasi keberlanjutan implementasi GCG, yaitu evaluasi keberlanjutan implementasi GCG setelah implementasi rekomendasi. Lalu yang kedua, identifikasi perubahan positif dan area yang masih memerlukan perhatian. Pada bulan 7-8 tahun berikutnya, penyusunan laporan evaluasi akhir tahun. Minggu 1-2, penyusunan laporan evaluasi tahunan. Menyusun laporan evaluasi tahunan yang mencakup perubahan positif, rekomendasi, dan langkah-langkah berikutnya. Bulan 9-10 tahun berikutnya, presentasi dan diskusi akhir tahun. Minggu 1-2, presentasi dan diskusi akhir tahun yang mempresentasikan hasil evaluasi tahunan kepada direksi, manajemen, dan pihak terkait. Lalu diskusi strategi ke depan berdasarkan temuan evaluasi. Dengan catatan, waktu dan tanggal dapat disesuaikan dengan jadwal dan kebutuhan perusahaan. Lalu yang kedua, perlu mempertimbangkan perubahan kondisi eksternal yang mungkin mempengaruhi proses evaluasi. Asesmen GCG pada PT Semen Indonesia Jaya Tbk. Yang pertama, ada penetapan struktur organisasi. Pastikan ada struktur organisasi yang jelas dan berkelanjutan. Lalu yang kedua, tentukan tugas dan tanggung jawab setiap tingkat manajemen. Yang kedua, pengawasan dan pengendalian. Implementasikan sistem pengawasan yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan regulasi. Yang kedua, bangun mekanisme pengendalian internal yang kuat. Lalu, transparansi dan pengungkapan. Sediakan informasi yang jelas dan mudah dipahami untuk para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Pastikan laporan keuangan dan informasi lainnya disusun dan diungkapkan secara akurat. Lalu yang keempat, pemegang saham dan hak asasi pemegang saham. Lindungi hak-hak pemegang saham minoritas, lalu bersikap adil dan setara terhadap semua pemegang saham. Yang kelima, etika dan kepatuhan hukum. Terapkan standar etika yang tinggi dalam semua aspek bisnis. Pastikan kepatuhan terhadap semua hukum dan regulasi yang berlaku. Lalu rapat dan keputusan rapat. Selenggarakan rapat umum pemegang saham secara teratur dan berikan kesempatan bagi pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan. Yang kedua, dokumentasikan dengan baik keputusan yang diambil di dalam rapat tersebut. Yang ketujuh, manajemen risiko. Identifikasi dan evaluasi risiko-risiko yang mungkin mempengaruhi kinerja perusahaan. Kembangkan strategi pengelolaan risiko yang efektif. Lalu yang kedelapan, pendidikan dan pelatihan. Berikan pelatihan kepada anggota dewan direksi dan karyawan mengenai prinsip-prinsip GCG. Dorong pemahaman dan penerapan praktek-praktek yang terbaik. Kebijakan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan GCG. Kejelasan peran dan tanggung jawab. Tentukan dengan jelas peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris, lalu pastikan pemahaman yang mendalam tentang tugas pengawasan dan peran mereka dalam mendukung tujuan GCG. Yang kedua, komposisi Dewan Komisaris. Pastikan keberagaman dan keahlian di antara anggota Dewan Komisaris, memastikan keterwakilan yang memadai dari anggota independen. Lalu yang ketiga, pertemuan dan komunikasi. Selenggarakan pertemuan rutin Dewan Komisaris dan pastikan adanya komunikasi terbuka. Lalu, dorong dialog konstruktif antara anggota Dewan Komisaris dan manajemen. Yang keempat, pemantauan kinerja manajemen. Tetapkan proses evaluasi kinerja secara rutin untuk anggota Dewan dan manajemen eksekutif. Tinjau dan analisis kinerja manajemen dalam pencapaian tujuan perusahaan. Yang kelima, manajemen risiko. Pastikan Dewan Komisaris terlibat secara aktif dalam pengidentifikasian, evaluasi, dan pengelolaan risiko. Lalu kembangkan sistem pelaporan risiko yang efektif. Yang keenam, ada independensi dan konflik kepentingan. Pastikan anggota Dewan Komisaris bersifat independen dan bebas dari konflik kepentingan. Tetapkan kebijakan yang jelas terkait pengungkapan dan penanganan konflik kepentingan. Lalu yang ketujuh, pemantauan keuangan. Dewan Komisaris harus memiliki pemahaman mendalam
tentang aspek keuangan perusahaan. Sediakan audit komite yang efektif untuk memastikan ketaatan dan integritas laporan keuangan. Lalu yang kedelapan, pendidikan dan pengembangan. Berikan pelatihan dan pendidikan terkait GCG dan perubahan terkini dalam regulasi. Dorong pengembangan pribadi dan profesional anggota Dewan Komisaris. Yang kesembilan, pelibatan pemegang saham. Libatkan pemegang saham dalam kebijakan dan keputusan strategis. Yang kedua, selenggarakan rapat pemegang saham secara teratur dan berikan kesempatan bagi pemegang saham untuk menyampaikan pandangan mereka. Lalu yang terakhir, pelaporan dan transparansi. Pastikan adanya pelaporan yang berkualitas dan transparansi dalam keputusan Dewan Komisaris. Lalu sediakan informasi yang cukup dalam laporan tahunan dan rapat pemegang saham. Keberhasilan dalam penerapan GCG di PT Semen Indonesia Jaya Tbk. Yang pertama, peningkatan nilai perusahaan. Jika perusahaan mengalami peningkatan nilai pasar, ini dapat dianggap sebagai indikator keberhasilan manajemen yang baik dan penerapan GCG. Yang kedua, transparansi dan pelaporan yang baik. Laporan tahunan yang transparan, menyeluruh dan mudah dimengerti menunjukkan komitmen perusahaan untuk menjalankan praktik-praktik GCG yang baik. Yang ketiga, penghargaan dan pengakuan. Jika perusahaan menerima penghargaan atau pengakuan dari lembaga-lembaga industri atau pemerintah terkait praktik GCG yang baik, hal ini dapat dianggap sebagai bukti keberhasilan. Lalu yang keempat, pemenuhan regulasi. Keberhasilan dalam mematuhi regulasi terkait GCG dianggap sebagai indikator yang positif. Yang kelima, responsif terhadap pemangku kepentingan. Perusahaan yang berhasil menerapkan GCG biasanya memiliki hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan seperti pemegang saham, karyawan, dan masyarakat. Dengan kesimpulan mengakhiri proposal ini, saya dapat menyimpulkan bahwa proyek perusahaan industri semen yang diusulkan memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan dalam industri konstruksi dan pembangunan. Dengan pemanfaatan teknologi terkini dan strategi bisnis yang efisien, saya yakin bahwa perusahaan ini dapat menjamin pemimpin dalam penyediaan material konstruksi berkualitas tinggi. Proyek ini tidak hanya dapat memberikan manfaat ekonomi yang substansial bagi perusahaan juga, tetapi memiliki dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Dengan komitmen ini, saya terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan dan inovasi, saya berharap dapat menjadi mitra terpercaya bagi pelanggan perusahaan tersebut, serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan industri konstruksi secara keseluruhan. Saya dapat mengundang pihak-pihak terkait untuk bersama-sama merangkul visi dan misi untuk mendukung realisasi proyek ini. Dengan kolaborasi yang kuat dan komitmen bersama, saya yakin bahwa perusahaan industri semen ini dapat mencapai keberhasilan yang berkelanjutan dalam jangka yang panjang. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.